Saya Sarah Kartika Ratri, mahasiswi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penggunaan Alat Matematika dalam Proyek Pengukuran Tinggi Tiang ditinjau dari proses matematika. Dengan dosen pembimbing, Erlina Prihatnani, SSI MPD. Yang melatar belakangi penelitian ini diawali dari pentingnya literasi matematika. Lalu apa itu literasi matematika? Literasi matematika adalah kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika. Kemampuan ini membantu seseorang dalam membuat penilaian dan keputusan yang beralasan. Kemampuan ini mencakup penalaran matematika dan penggunaan konsep, fakta, prosedur, dan alat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. Meskipun literasi matematika ini penting, kemampuan literasi matematika di Indonesia masih rendah. Hal ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh PISA dan TIMSS. Skor PISA selama 3 periode terakhir adalah sebagai berikut. Skor ini jauh di bawah skor rata-rata PISA yang sebesar 500 poin. Sedangkan peringkat TIMSS selama 3 periode adalah sebagai berikut. Sehingga Indonesia mendapat peringkat 10 dari bawah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis literasi matematika secara lebih mendalam. Kemampuan literasi matematika ini dapat dianalisis dalam aspek yang saling terkait satu sama lain. Aspek tersebut salah satunya adalah proses matematika. Proses matematika adalah proses dengan menggambarkan apa yang individu lakukan untuk menghubungkan masalah matematika dan memecahkannya. Proses matematika ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada merumuskan situasi secara matematika. Yang kedua menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika. Yang ketiga, menginterpretasi, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika. Selain 3 proses tersebut, PISA juga mengungkapkan bahwa ada 7 kemampuan dasar matematika yang mendukung setiap proses dalam literasi matematika. Salah satu kemampuan dasar matematika adalah penggunaan alat matematika. Alat matematika dapat membantu dalam menyelesaikan masalah matematika. Penggunaan alat matematika dalam pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih efektif serta efisien. Namun, penggunaan alat matematika dalam pembelajaran masih sering ditemui kesalahan. Kesalahan tersebut dibagi menjadi 2, yang pertama adalah kesalahan sistematis dan yang kedua adalah kesalahan random atau kesalahan acak. Alat matematika yang sering dijumpai dalam pembelajaran matematika adalah penggaris dan busur. Kesalahan dalam penggunaan penggaris karena ketidakmampuan mengukur panjang yang tidak diletakkan pada posisi 0. Sedangkan kesalahan penggunaan busur terjadi karena kurang terampil dan kurang teliti dalam penggunaannya. Penggaris dan busur adalah alat matematika yang sering digunakan dalam pembelajaran. Namun, pada kenyataannya, penggaris dan busur juga masih sering ditemui kesalahan penggunaannya, apalagi dengan alat matematika yang jarang digunakan dalam pembelajaran. Kemungkinan besar, kesalahan penggunaan alat masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan literasi matematika berdasarkan penggunaan alat matematika ditinjau dari 3 proses matematika pada proyek perhitungan tinggi tiang bendera, yang mana melalui penelitian ini dapat memberikan data tentang letak dan penyebab kesalahan dalam penggunaan alat matematika, serta informasi yang didapat diharapkan menjadi dasar bagi pendidik untuk menekankan penggunaan alat matematika secara benar dan akurat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah 9 mahasiswa pendidikan matematika FKIP UKSW yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ke-9 mahasiswa ini sudah mengambil mata kuliah trigonometri. Teknik pengumpulan datanya adalah metode proyek, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Dengan instrumen penelitian adalah instrumen peneliti, instrumen proyek, dan instrumen kisi-kisi wawancara. Dan teknik analis datanya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya, uji keabsahan datanya dengan triangulasi. Berikut adalah uraian penggunaan alat matematika dari setiap proses matematika. Yang pertama ada merumuskan situasi secara matematika. Dalam merumuskan situasi secara matematika, alat matematika yang dapat digunakan adalah penggaris dan busur. Dalam penggunaan alat matematika tersebut, penggaris tidak digunakan untuk mengukur panjang, seperti pada gambar berikut, yang dalam hal ini adalah pembuatan skala. Penggaris hanya digunakan untuk membuat garis lurus, seperti pada gambar berikut.
dan masih tidak konsisten dalam pembuatannya. Sedangkan busur tidak digunakan pada proyek ini. Namun, kelompok menuliskan besar sudut pada gambar. Nah, dalam menggambar situasi matematika, yang terpenting adalah simbol dan bukan kondisi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya. Tahap yang kedua adalah menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika. Ketika menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika, ada beberapa hal yang akan diukur. Yang pertama ada mengukur tinggi benda, yang dalam hal ini adalah mengukur tinggi badan seseorang. Alat baku yang digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah stadiometer. Dan berikut adalah posisi yang tepat ketika mengukur tinggi badan, di mana posisi badan tegak lurus, posisi alat ukur juga tegak lurus, dan memanfaatkan siku-siku sebagai batas pengukur. Namun kelompok ketika melakukan penelitian tidak menggunakan alat ukur baku. Kelompok menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu dengan meteran. Dan demikian, kelompok mengabaikan ketiga hal tersebut, di mana kelompok tidak meletakkan alat ukur dengan posisi tegak lurus. Kemudian tidak ada jaminan posisi pengamat tegak lurus karena tidak ada bidang vertikalnya. Kemudian ketika kelompok menggunakan bidang vertikal, tidak memanfaatkan siku-siku sebagai batas pengukur karena posisinya miring. Jadi dalam mengukur tinggi badan mengabaikan ketegak lurusan. Yang kedua menentukan jarak 2 titik sebagai berikut dengan animasi gambar sebagai berikut. Nah ini ketegak lurusan bidang juga masih diabaikan dan kesejajaran alat ukur dengan permukaan juga diabaikan. Sehingga hasil pengukurannya akan kurang tepat. Dalam menentukan jarak mengabaikan ketegak lurusan dan kesejajaran. Yang ketiga adalah menentukan sudut elevasi. Kelompok menggunakan klinometer untuk menentukan sudut elevasinya. Nah, ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam menentukan ini, kelompok masih ragu dalam menggunakan klinometer. Ragu ini dalam menentukan sudut elevasinya. Sudut yang didapat entah dari posisi bagian sini atau dari bagian mata. Posisi yang benar adalah dengan posisi mata, yaitu dengan cara menggunakan 90 derajat dikurangi sudut bandul jatuh. Sudut bandul jatuhnya pada posisi 55 derajat, sehingga sudut elevasi didapat dengan cara 90 derajat dikurangi 55 derajat, hasilnya 35 derajat. Karena kelompok tidak tahu, maka kelompok menyiasati, sehingga menentukan sudut elevasinya dapat tepat, yaitu dengan menggunakan sudut 45 derajat. Karena ketika dikurangkan dengan 90 derajat ataupun tidak, maka hasilnya tetap 45 derajat. Sehingga posisi pengamat maju atau mundur untuk mendapatkan posisi 45 derajat. Ketidakmampuan penggunaan alat karena ketidakmampuan dalam interpretasi sudut elevasi dalam klinometer. Selanjutnya mengukur panjang berbantu alat ukur tidak baku. Alat ukur baku yang digunakan adalah meteran. Karena panjangnya terbatas, yaitu dengan panjang 1,5 meter, maka kelompok menyiasati dengan menggunakan alat bantu untuk mengukur panjang, yaitu dengan menggunakan rafia dan juga upin. Proses mengukurnya dengan membentang rafia dari titik awal hingga titik yang diinginkan, kemudian mengukur rafia dengan cara mengukur rafia sepanjang 10 cm, terus menerus hingga rafia habis. Ini menggunakan konsep perkalian dan menggunakan upin. Itu mengukur satu upin menggunakan meteran, kemudian mengkalikan banyaknya upin dengan ukuran upin untuk mendapatkan panjangnya. Nah, dalam mengukur panjang meskipun memiliki keterbatasan alat ukur, tapi kelompok dapat melibatkan alat ukur tidak baku. Selanjutnya adalah proses perhitungan, di mana alat baku yang digunakan adalah kalkulator. Inilah hasil pekerjaan ketika menggunakan kalkulator, di mana pada gambar pertama dan gambar kedua mendapatkan hasil yang berbeda. Kenapa demikian? Karena pada gambar pertama menggunakan 2 kali frekuensi pembulatan atau 2 kali proses pengerjaan, di mana harus membagi dulu kemudian baru dikali. Sedangkan pada gambar kedua, kelompok langsung menyelesaikan operasi sehingga didapatkan hasilnya 11,76. Nah, terjadi perbedaan hasil karena pada gambar pertama terjadi 2 kali pembulatan, gambar kedua dilakukan dengan sekali pembulatan. Nah, frekuensi pembulatan yang berbeda berpengaruh terhadap akurasi perhitungan. Akurasi perhitungan yang benar ketika perhitungan secara langsung, di mana pada gambar 2 karena pembagian dan perkalian dapat dikerjakan secara langsung. Yang ketiga adalah menginterpretasi, menerapkan dan mengevaluasi hasil matematika.
Padahal ini ada 2 tahap yang dilalui. Yang pertama adalah pengecekan fakta, yang kedua adalah pengecekan hasil. Pada pengecekan fakta ini dilakukan dengan mengulangi pengukuran tinggi tiang dengan cara menarik meteran atau rafia ini hingga ke atas tiang. Terjadi perbedaan hasil pengukuran antar semua kelompok karena posisi meteran atau rafia ini tidak sejajar dengan tiang, sehingga perbedaan hasil pengukuran ini pasti terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian untuk pengecekan hasil menggunakan kalkulator untuk mengecek hasil perhitungan. Nah, pembahasannya, kesalahan pengukuran ini disebabkan oleh kesalahan dalam menggunakan alat matematika. Dan menurut Jayanti, penyebab kesalahan ini dibagi menjadi 2, kesalahan sistematis dan kesalahan random. Kesalahan sistematis ini dalam menggambar sudut tanpa busur, kemudian tidak menggunakan penggaris untuk membuat skala. Dan ketika mengukur tidak memperhatikan ketegak lurusan dan kesejajaran. Sedang kesalahan random tidak konsistenan ketika membuat garis lurus dengan penggaris. Kemudian pengaruh frekuensi pembulatan ketika menggunakan kalkulator. Kesimpulannya, alat matematika yang digunakan untuk menyelesaikan proyek ini adalah penggaris, meteran, klinometer, dan kalkulator. Bentuk kesalahan yang terjadi antara lain ketidakmampuan menggunakan penggaris untuk membuat skala, ketidakkonsistenan dalam membuat garis lurus, dan tidak memperhatikan ketegak lurusan dan kesejajaran ketika pengukuran, dan tidak memperhatikan frekuensi pembulatan pada kalkulator. Nah, kesalahan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan random atau acak. Dengan saran penelitian bisa melakukan perhitungan, tidak menjamin bisa melakukan pengukuran secara akurat. Karena ketika proses pengukuran yang salah, maka hasil perhitungan juga akan salah. Bagi para pengajar, ketika mengajarkan konsep matematika, sebaiknya juga menjelaskan berbagai macam cara dalam menggunakan alat matematika. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.